Halo semua, selamat datang kembali di cerita No Debat. Sebelum masuk ke video, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport channel ini dengan cara apapun itu. Jika ada salah kata dan ejaan asing, mohon dimaklumi ya cuy. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita sang penguasa neraka. Yang di part sebelumnya, sang raja yang sedang menolong Rona Hiryu karena ingin sekali sel telurnya dibuahi, akhirnya diteleport paksa oleh sistem ke neraka. Yang terlihat dia sedang berpose sangat familiar, yang membuat saya mikir gayanya sangat klasik dan kuno. Itu saya sebut kangkung, ngisor mengkangkang, luar mengungkung, hehehe. Sang raja yang lagi kentang karena dia merasa diteleport terlalu cepat sebelum waktunya habis, ngomel-ngomel ke sistem dan meminta penjelasan. Sistem mengatakan bahwa jawabannya ada pada dirinya sendiri yang tidak mampu untuk bertahan terlalu lama, atau bahasa Inggrisnya nempel muncrat. Merasa dirinya direndahkan, sang raja tambah marah dan sekarang juga ia akan mempraktekkan kepada sistem bahwa dirinya sangat badak seperti kuda liar. Tetapi sang raja dikejutkan dengan bangunan baru yang ada di istananya. Sistem memberi selamat dan menjelaskan bahwa kamp prajurit Jin telah selesai dibangun. Silahkan untuk diperiksa. Sang raja terlihat gembira dan melupakan bahwa dia akan melakukan pengenceritan ke sistem, yang membuat saya sedikit kecewa. Kalau sama, kita satu server. Sistem lanjut mengabari bahwa Wang Tianyun berada di dalam dan sedang beristirahat. Menjelaskan setiap 30 hari sistem akan memotong 10 poin roh untuk setiap prajurit Jin dan akan memotong 10 poin roh setiap merekrut prajurit baru. Mengetahui biaya bulanan yang akan bertambah, sang raja putar otak untuk mencari income tambahan, serta sedikit protes ke sistem apakah itu tidak sedikit pemborosan. Sistem menjelaskan, setiap usaha pasti ada resiko. Semakin besar usaha, maka semakin besar juga resikonya. Sang raja mulai berpikir, dimanapun tempat berada, uang selalu dibutuhkan untuk menunjang segalanya. Yang kemudian terpikirkan ke Sikong yang telah ia perintahkan untuk mengumpulkan uang dan harta berharga. Sang raja mengatakan, semoga Sikong tidak mengecewakannya. Scene berganti ke Sikong yang tengah memeriksa barang yang telah ia kumpulkan. Mengetahui baru terkumpul sedikit, dia sedikit berdenyit bahwa itu semua masih jauh dari kata cukup dan berpikir bahwa cara mencari barang kelas atas. Tiba-tiba anak buahnya melaporkan bahwa ada utusan suci yang mengacau di tempat mereka dan telah membunuh beberapa anggota mereka. Terlihat di luar telah ada dua wanita yang dimaksudkan oleh si pelapor, yang telah mendengar desas-desus bahwa partai Evil Yan Luo yang mulai bergerak mengumpulkan harta, dan maksud kedatangan mereka adalah untuk mengakhiri petualangan dari partai tersebut. Namun mereka dikejutkan dengan aura dari Sikong yang terasa sangat begitu kuat, karena sebelum disembuhkan oleh raja, Sikong terkena racun oleh tetua mereka, atau semacam jenis segel kematian. Kedua wanita mulai menggertak dan mengatakan Sikong begitu lancang karena bertemu dengan utusan suci, dia tidak segera berlutut. Sikong yang telah mendapat doping dari Raja Yan mengatakan bahwa dirinya telah bebas dan merendahkan mereka hanya serangga kecil yang kejam. Kedua utusan suci marah dan mengatakan akan membunuhnya dan mulai maju menyerang, yang terlihat sedikit celana dalamnya membuat gerakannya begitu indah. Sikong akan menerima serangan mereka, terlihat santai, yang mulai menggunakan jurus telapak besi yang tepat mengenai belahan dada keduanya. Sungguh tingkat akurasi yang lumayan bagus, yang membuat kedua utusan suci terkena damage yang membuat mereka terhempaskan sampai memuntahkan darah. Sikong kemudian menghampiri mereka
dan meminta lokasi di mana istana Lingju jika mereka ingin masih hidup. Si wanita ngeyel kalau mau bunuh, bunuh aja. Sikong menyayangkan karena daripada dibunuh mending dijadikan istri, kan bisa diajak enak-enak. Namun Sikong dikejutkan dengan serangan yang tiba-tiba bak peluru melubangi kepala dua gadis tersebut, yang membuat dua utusan tersebut instant kill. Yang ternyata serangan tersebut berasal dari wanita cantik pemimpin utusan suci itu sendiri, yang membuat Sikong terkejut bahwa Tian San Tanglo turun tangan sendiri untuk menemuinya. Diketahui dialah yang membuat segel abadi kepada Sikong, yang membuat dirinya seperti sampah, yang langsung mengatakan siapa orang yang telah mencabut segel yang ia tanam kepadanya. Sikong yang merasa sudah bebas, dia dengan marahnya maju melesat seperti peluru untuk menyerang Tian Sang. Belum sempat menyerang, si wanita hanya tertawa, yang kemudian Sikong merasakan energi yang kuat dari wanita tersebut. Tidak memberi waktu berpikir lagi, dengan sekali serang si wanita mampu membuat Sikong terhempaskan begitu jauh hingga tubuhnya menghantam pohon, membuat Sikong mengalami luka dalam yang cukup serius sampai muntah darah. Tidak sampai di situ, Tian Sang kemudian telah berada di hadapan Sikong, yang mengatakan Sikong terlalu bersemangat dan akan mengirimnya ke alam baka. Namun sebelum dieksekusi terdengar suara yang sangat menggema, "Yoho, Sikong!" Dan ternyata Raja Yan telah berada di lokasi tersebut, yang mengatakan jika mereka sedang mengadakan pesta, bolehlah untuk ikut gabung. Sikong meminta kepada sang raja untuk menyelamatkan hidupnya. Si Nona Tian yang tahu bahwa itu Yan Luo hanya memandanginya. 4 pengawal Nona Tian yang melihat ada orang yang datang mengacau mulai bersiap menyerang. Tetapi kata-kata mereka tidak secepat gerakan Raja Yan, yang sekali libas tenaga dalam mereka semua dicuri. Nona Tian yang melihat hal itu sadar bahwa jurus yang dipakai Raja Yan adalah teknik Linbo dan Beiming, yang membuat dia keheranan karena bisa menguasai teknik tingkat tinggi tersebut yang hanya dikuasai oleh kakaknya, yang kemudian bertanya asal-usul dan siapa gurunya. Mendengar hal itu, sang raja hanya tertawa, hahaha, yang membuat semua daerah sekitar bergetar, serta orang sekelas Nona Tian terintimidasi, yang lanjut berkata, "Bumi dan langit pun tak pantas menjadi guruku." Mengetahui lawannya bukan kaleng-kaleng, Nona Tian beralibi. Untuk saat ini dia akan membiarkannya hidup dan pergi meninggalkan Raja Yan, yang pada kenyataannya sudah kena mental dan ketakutan. Sikong yang merasa dirinya tidak berguna berlutut siap menerima hukuman. Raja Yan yang sudah mengetahui batasan keduanya hanya memaklumi jarak antar kultivasinya, yang kemudian menanyakan tugas yang telah ia berikan. Sikong pun akhirnya mengajak tuannya itu untuk mengecek barang-barang yang telah ia dapatkan. Singkatnya, sampailah mereka di tempat Sikong. Sistem pun mendeteksi ada jurus level 2 tingkat menengah telapak besi, 15 buku jurus level 1, 30 buku jurus biasa, dan sisanya sampah. Sistem memperkirakan 90 poin untuk semua barang, mau ditukar apa tidak. Sang raja meminta sistem untuk mempelajari telapak besi dan sisanya ditukar. Setelah selesai dipelajari, sang raja merasakan ada kekuatan yang akan keluar dari telapaknya, yang kemudian sang raja mengeluarkan energi dari telapak tangannya, yang membuat ledakan begitu keras di area yang terkena, membuat sang raja cukup puas. Melihat hal itu, Sikong terbagongkan dan salah paham, yang ia kira tuannya itu sedang marah karena benda-benda yang ia kumpulkan tidak bagus, dan memberitahu bahwa istana Lingju menyimpan barang-barang pusaka. Sang raja lalu meminta Sikong membawanya ke istana tersebut. Dengan konyol, Sikong menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui lokasinya.
dan sedikit menyanjung sang raja bahwa jika ada dirinya, soal lokasi bukanlah masalah besar. Sang raja meminta sistem untuk searching di Google Map untuk mengetahui lokasi istana Lingju. Sistem yang seorang hacker pro dengan cepat mengetahui lokasinya. Kemudian sang raja meminta untuk menteleportnya. Singkatnya, sampailah mereka di suatu tempat bersalju dan menemukan sebuah gua. Si Kong meminta dirinya untuk masuk duluan dan memeriksa apa yang ada di dalam gua tersebut. Dan dia pun menemukan sebuah telur besar. Si raja menebak bahwa itu adalah telur Lingju. Jika benar, berarti mereka sudah memasuki area istana Lingju. Namun, si Kong kemudian merasakan aura membunuh yang kuat yang berasal dari burung kuntul besar. Sang raja memberi perintah untuk si Kong berlari dan bersembunyi. Mereka pun akhirnya dapat lepas dari kejaran burung kuntul. Si Kong mempertanyakan kenapa sang raja tidak membunuh burung botak itu. Raja Yan hanya menjawab bahwa sangat disayangkan jika harus dibunuh. Mungkin jika dijual mereka bisa mendapatkan harga yang tinggi. Si Kong yang masih ngos-ngosan tiba-tiba dikagetkan dengan orang di sebelahnya yang juga terlihat bersembunyi dari kejaran sesuatu. Yang memperkenalkan diri bernama Wang Yoshun yang dijuluki sebagai peta hidup, dan lanjut mengatakan bahwa mereka pasti sedang mencari istana Lingju. Jika benar mereka telah bertemu orang yang tepat yang dapat memandu mereka ke dalam istana Lingju dengan membayar 100 koin emas. Singkatnya, Raja Yan menyepakati dan mereka pun berjalan dengan dipandu si peta hidup. Tetapi semua itu hanyalah tipuan dari Wang Yoshun yang hanya menginginkan uang mereka. Di tengah perjalanan, mereka pun dijebak yang membuat mereka harus terkurung, di mana pintu tersebut terus menyempit. Si Kong dengan kekuatan fullnya berusaha untuk menghancurkan dinding batu. Namun dinding itu tergores saja tidak. Yang dijelaskan bahwa dinding batu tersebut terbuat dari batu hitam Gunung Tian. Merasa mangsanya akan mati, si peta hidup merasa sudah di atas angin dan mulai menyombongkan diri. Tetapi itu tidak bertahan lama, karena Raja Yan dengan santai berkata, hanya trik rendahan seperti ini ingin membunuhku, dan meminta sistem untuk menukar posisi mereka. Dan boom, alhasil si peta hidup sekarang yang akan mati terhimpit oleh dinding batu tersebut. Sang raja mengatakan bahwa jika dia menginginkan uangnya, maka harus punya nyawa yang harus ditukarkan. Si Kong hanya terlihat kebingungan melihat kekuatan dari tuannya itu. Si peta hidup melihat nyawanya di ujung tanduk, memohon kepada sang raja untuk mengampuni nyawanya. Dia berjanji akan menunjukkan jalan yang benar. Sang raja yang melihat dia masih berguna pun menyelamatkannya. Singkatnya, mereka telah berada di pintu masuk istana Lingju yang terpisahkan oleh jurang. Merasa sudah tidak dibutuhkan lagi, si peta hidup dilempar ke jurang oleh Raja Yan. Si Kong yang melihat hal itu bertanya, namun sang raja menjelaskan jika orang sepertinya dibiarkan hidup hanya akan mencelakai orang lain dan menghubungi sistem untuk menjadikannya samsak tinju jika sudah berada di gerbang neraka. Sistem pun mengkonfirmasi. Raja Yan dan si Kong akhirnya melihat pintu masuk istana Lingju. Sang raja langsung merubah penampilan menjadi Nona Tian, sedangkan si Kong sebagai pengawal wanitanya. Si Kong yang melihat tubuhnya menjadi seorang wanita bohai terkesima dan meminta untuk diajarkan jurus tersebut. Karena dengan itu, kapanpun saat dia ingin cerot bisa langsung merubah anak buah di sekitarnya dan menjadi bahan mainannya. Sang raja yang mengetahui jadwal Nona Tian langsung pergi ke gua pusaka untuk mulai menjalankan aksinya. Setelah masuk, si Kong dibuat terkejut dengan melihat beberapa pengawal wanita Nona Tian yang sedang mabar mandi bareng.
Melihat surga dunia, Sikong menginginkan untuk tinggal di situ selamanya. Sang raja yang melihat kelakuan Sikong hanya memakluminya, karena selama ini dia hanya senam 5 jari untuk meluapkan hasratnya. Tiba-tiba ada pengawal Nona Tian yang menghampiri Raja Yan, yang menanyakan apakah beliau tidak latihan hari ini. Sang raja yang lagi nyamar malah berbalik memarahinya karena tidak mengetahui jika sedang ada penyusup yang masuk, dan memintanya untuk melaporkan ke penjaga gerbang. Singkatnya, si pengawal pun melapor ke penjaga gerbang dan meminta agar tidak ada yang boleh keluar masuk dari tempat tersebut. Sikong yang belum mengerti apa tujuan tuannya yang memberitahu bahwa ada penyusup bertanya. Sang raja hanya menjawab, "Ikuti saja permainanku." Yang kemudian sang raja telah berada di tempat latihan Nona Tian yang terlihat sedang bermeditasi. Lanjut meminta sistem untuk merubah penampilan Nona Tian. Sistem mengkonfirmasi memotong 10 poin roh dan batas waktu 30 menit, dan terlihat Nona Tian wujudnya berubah menjadi Sikong. Sang raja dengan santai datang menghampiri Nona Tian yang telah berubah menjadi Sikong dan sedikit menyapanya. Nona Tian yang menyadari bahwa ada penyusup tersadar, namun dikagetkan dengan penampilan yang telah berubah. Tidak diberi waktu berpikir, Sikong yang menyamar menjadi pengawal berteriak dan meminta bantuan bahwa penyusup telah ditemukan. Tempat tersebut dengan cepat dipenuhi dengan pengawal. Namun sesaat sebelum pengawal maju menyerang, mereka pun diancam akan membuka segel hidup dan mati mereka. Mendengar hal itu, para pengawal menghentikan pergerakan mereka. Yang kemudian Nona Tian mulai menyerang Raja Yan. Namun dia dibuat terkejut karena jurus telapak Tian San Liu Yang-nya hanya ditahan dengan satu tangan. Bahkan kakinya tidak bergerak sedikit pun. Yang kemudian Raja Yan menggunakan teknik beaming, membuat tenaga dalam Nona Tian tersedot. Melihat situasi tidak menguntungkan, dia pun mundur dan menjaga jarak. Notif dari sistem muncul, mendapatkan 5 tahun tenaga murni. Nona Tian dibuat kebingungan dengan situasinya saat ini karena tidak menyangka ada orang sehebat itu. Raja Yan mulai maju menyerang dengan aura neraka yang mencekam mulai mendekat dan sangat cepat melesatkan pukulan yang membuat Nona Tian kaget dan pasrah. Sang raja tidak melanjutkan serangannya, namun Nona Tian merasa dirinya mati rasa. Sekujur tubuhnya bergetar hebat. Raja Yan yang melihat musuhnya tak berdaya mulai menanyakan apakah dirinya ingin bergabung dengan partai Yan Duo. Dan sampai di sini dulu cerita kali ini. Salam cerita no debat.